Tribun mendadak bergemuruh. Ayako berdiri, sorakannya memecah ketegangan saat ia mengangkat tangan, terpukau oleh keindahan umpan kilat dari Miyagi kepada Rukawa. Di sampingnya, pelatih Anza yang biasanya tenang, membiarkan senyum sumringah merekah di wajahnya. Ada harapan yang menyala di balik ketenangannya, seperti bara kecil yang siap membakar semangat timnya. Miyagi dengan penuh gairah, meneriakkan semangat pada Rukawa dari belakang garis 3 poin. Sorot matanya tajam, menyulut bara di mata rekan setimnya. Namun di depan Rukawa, Masahiro sudah berdiri tegak, tubuhnya siap menjadi tembok, sementara langkahnya penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, dari sisi lapangan, teriakan Sakuragi menembus riuh, tubuhnya melonjak, sementara tangannya terulur meminta bola. Sebuah seruan nekat, yang penuh keyakinan. Namun, Rukawa telah terlanjur melompat. Tubuhnya mengoyak angin, membelah ruang di atas pertahanan lawan. Masahiro membeku, tak siap menghadapi intensitas dan keyakinan yang memancar dari lompatan Rukawa. Detik itu, bola nyaris menyentuh ring, seakan takdir sudah ditulis. Namun dari balik bayang-bayang pertahanan, tubuh raksasa Kawata melesat naik, menerobos gravitasi dengan naluri pemburu. Dalam satu hentakan penuh kekuatan, tangan Kawata yang terangkat menyergap udara, menghantam bola dengan tegas. Benturan fisik pun terjadi di antara kedua pemain itu. Tubuh Rukawa, yang melayang dengan elegan, tertahan oleh tembok bernama Kawata. Bola terpental ke angkasa, melambung tinggi dalam gerak lambat yang menegangkan, hasil dorongan dua kekuatan yang bertabrakan dalam kehendak yang saling bertolak. Para pemain Shohoku terguncang. Sejenak, langkah mereka tertahan oleh kekagetan yang mencekam. Antisipasi Kawata begitu cepat, dan reaksinya tepat. Sementara wajah Rukawa tetap dingin, tanpa ekspresi. Namun di balik sorot matanya yang membeku, terselip seberkas ketidakpercayaan, aksi dangnya yang nyaris sempurna, berhasil dipatahkan. Sakuragi yang berdiri di bawah ring, tiba-tiba langsung melesat ke udara. Tubuhnya melayang tinggi, membelah langit gimnasium dengan lompatan tak terduga. Masahiro yang berada tak jauh darinya, hanya mampu terpaku, matanya membelalak menatap keanggunan liar yang terpancar dari gerakan Sakuragi. Tangan Sakuragi mencengkeram bola dengan kekuatan dan kegigihan seorang pejuang. Ia memeluk bola itu erat, seolah tak ingin membiarkannya lepas lagi. Dari bangku penonton, gengnya dan Haruko bersorak, memancarkan senyum penuh kebanggaan. Mereka tahu, ini bukan sekadar rebound, tapi ini adalah momen kebangkitan. Wajah Sakuragi bersinar. Di balik keringat dan napas memburu, terselip secercah kebahagiaan murni. Di dalam benaknya, bergema satu hal, akhirnya, dirinya berhasil memegang bola. Tanpa ragu, ia mengayunkan tubuhnya kembali ke udara untuk melakukan jump shot. Namun, dari sudut tak terduga, bayangan Kawata muncul. Matanya tajam, dan gerakannya cepat. Sakuragi terperangah, terlambat untuk menghindar. Tangan Kawata menepis bola dengan presisi mematikan, menyebabkan bola memantul liar, dan menjauh dari ring. Bola basket meluncur liar, memantul ke segala arah tanpa kendali. Para pemain dari kedua tim berhamburan, memburu bola dengan segala daya. Akagi muncul dan berhasil menangkap bola liar itu. Ia mencengkeram bola dengan erat, seolah tak ingin melepaskannya pada siapapun. Otot-ototnya menegang, sorot matanya tajam, dan napasnya berat. Di sisi lain, amarah Sakuragi membuncah. Jump shot-nya baru saja dipatahkan secara telak oleh Kawata. Sang raksasa juara bertahan itu berdiri tegak, dengan wajah puas yang tak berusaha disembunyikan. Matanya berbinar dingin, puas telah berhasil menjaga wilayah kekuasaannya dari ancaman lawan. Di bangku cadangan Shohoku, Kogure berdiri dan berteriak meniupkan semangat ke dalam diri para pemain Shohoku yang mulai meredup. Ia menggugah rekan-rekannya, menolak membiarkan kegagalan yang baru saja terjadi, menjadi akhir segalanya. Di tengah hiruk-pikuk, Akagi kembali menjadi pusat perhatian. Ia membaca pergerakan rekannya, menanti celah, menakar waktu, dan bersiap mengatur strategi. Lapangan kini semakin padat. Penonton tak henti-hentinya berdatangan, membanjiri tribun. Dengan wajah-wajah penuh gairah, sorak-sorai meledak, mengguncang atmosfer pertandingan yang telah mendidih sejak peluit pertama ditiupkan. Di antara kerumunan, dua mata tajam dari bangku penonton terus mengikuti jalannya laga. Mereka adalah pencari bakat dari Universitas Shintai. Bagi mereka, jalan Shohoku menuju puncak kejuaraan Interhigh sangatlah terjal.
Baru di babak kedua saja, mereka sudah harus menghadapi sang juara bertahan. Namun dalam keraguan itu, satu keputusan telah mereka bulatkan. Menang ataupun kalah, mereka tetap akan merekrut Akagi untuk menjadi bagian dari masa depan tim basket Shintai. Sejak peluit pertama menggema, Kawata tak pernah lengah. Bayangannya menempel ketat pada Akagi seperti bayangan yang tak bisa dipisahkan cahaya. Setiap langkah, setiap gerakan Akagi, selalu diiringi tekanan konstan. Tak ada ruang, tak ada waktu untuk bernapas. Kawata menjelma menjadi tembok tak kasat mata yang terus menguji batas daya tahan sang kapten Shohoku. Di bangku cadangan Shohoku, peluh dan semangat menyatu. Rekan-rekan Akagi tak henti memberi energi dari pinggir lapangan. Teriakan semangat mereka menembus dentuman sepatu dan deru napas yang kian berat. Di sisi lain lapangan, sorot mata Takasago dari Kainan menangkap lebih dari sekadar duel. Ia melihat sosok Akagi yang berdiri tegak meski tertekan, seorang pemimpin yang tetap dipercaya jadi poros serangan. Dalam hatinya, diam-diam ia mengakui, Akagi bukan lagi sekadar senter tangguh. Ia telah menjelma menjadi yang terbaik di Kanagawa. Meski tubuhnya dibekap pertahanan rapat Kawata, Akagi tak menunjukkan secuil pun tanda untuk mundur. Matanya tetap tajam, dan nafasnya tetap teratur. Ada api yang tak bisa dipadamkan oleh penjagaan seketat apapun. Sementara itu, dari sudut lapangan lain, Sakuragi dan Rukawa berdiri terpaku. Mereka menyaksikan perjuangan keras, dan tanpa kompromi Akagi. Di balik otot-otot yang tegang dan keringat yang membanjir, mereka melihat jiwa seorang pejuang yang menolak tunduk. Dan di dalam keheningan singkat itulah, semangat Shohoku kembali menyala. Bola memantul mantap di lantai, berirama dalam genggaman Akagi. Pandangannya menyapu cepat, mencari celah, ruang sekecil apapun untuk melepas umpan. Tapi di belakangnya, bayang-bayang Kawata terus menghimpit. Tekanan itu menyesakan, seperti dinding yang makin lama makin mendekat. Di tengah kepungan itu, Akagi tak gentar. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak, cepat, tegas, dan tak terduga. Langkahnya menyentak, membuat Miyagi dan bahkan Kawata sendiri kehilangan momentum sekejap. Dalam ruang sempit di antara kaki mereka, bola dipantulkan seolah meluncur melalui celah yang mustahil. Lalu, putaran cepat tubuh Akagi menyusul, berputar untuk kembali menguasai bola. Dalam satu gerakan presisi, ia melintasi Kawata, dan bola kembali dalam cengkeramannya yang kokoh. Di hadapannya kini hanya ada ring, namun Kawata belum menyerah. Meski dilewati, ia tetap melekat, menguntit seperti bayangan. Tapi Akagi sudah menentukan akhir dari adegan ini. Ia melonjak ke udara berniat menyelesaikannya dengan dunk. Namun di puncak lompatan itu, ketika tangan Akagi hampir menyelesaikan tugasnya, tangan Kawata muncul dari belakang. Secepat kilat, tangan Kawata menyambar bola. Bola terlepas dari genggaman Akagi sebelum terjadi dunk. Bola kembali dikuasai para pemain Sano, berlari cepat seperti badai yang tak terbendung menuju jantung pertahanan Shohoku. Di sisi lain lapangan, Akagi berbalik arah. Wajahnya masih menyimpan jejak kegagalan dunk sebelumnya, namun ia menahan rasa kecewa itu, menggantinya dengan tekad yang membara. Langkah kakinya berat tapi tegas, matanya menyapu lapangan, dan sejenak, ia menoleh ke arah Kawata yang tengah berlari. Dalam benaknya, Akagi berpikir cara mencari celah untuk membuka pertahanan rapat Kawata. Ia mengingat, tekanan yang diberikan Kawata, bukan sekadar fisik, tetapi juga mental. Setiap duel yang terjadi, terasa seperti palu yang menghantam kepercayaan dirinya. Akagi tersentak, begitu pula Haruko yang menyaksikan dari pinggir lapangan. Tanpa aba-aba, Kawata yang tengah menangkap bola, tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Tak ada ragu dalam langkahnya. Ia maju untuk melanjutkan duel di antara mereka yang belum selesai. Di bangku cadangan, Kogure terbelalak. Sosok yang seharusnya menjadi penjaga ring kini memimpin serangan seperti seorang playmaker sejati. Kejanggalan itu mencengangkan, tapi juga menunjukkan betapa luar biasanya Kawata. Sementara itu, para pemain Kainan memperhatikan pertandingan dengan penuh keseriusan. Di dalam benak, mereka berpikir bahwa di lapangan akan kembali terjadi duel sengit 1 lawan 1 antara Kawata dan Akagi. Duel memanas terjadi di tengah lapangan, antara dua menara kekuatan saling beradu. Akagi dan Kawata berdiri seperti dua raksasa di medan perang. Pandangan mereka saling menembus, penuh tekad untuk menjatuhkan satu sama lain dan membuktikan siapa penguasa sejati area pertandingan ini. Tiba-tiba, gerakan kilat.
Kawata memutar tubuhnya dengan kelincahan tak terduga, menggeser poros langkahnya melewati Akagi. Dalam sekejap, dunia melambat bagi Shohoku. Semua mata pemain Shohoku terbelalak, bahkan Akagi terpaku, tidak sempat membaca arah baru yang diambil lawannya. Seperti bayangan, Kawata melesat menembus pertahanan, meninggalkan Akagi di belakang. Jantung pertahanan Shohoku terbuka lebar, seolah waktu memberikan jalan bagi Kawata menuju ring kemenangan. Namun dari sisi lain, Sakuragi dengan naluri tajam, ia membaca celah itu. Tubuhnya melesat seperti anak panah, mengiris udara untuk menghadang langkah Kawata yang kian mendekat. Dan ketika Kawata melompat, mengangkat bola untuk mengakhiri aksi briliannya, hentakan kaki Sakuragi bergetar saat meninggalkan lantai. Dalam momen itu, waktu seakan membeku, menunggu siapa yang akan menang dalam pertarungan di langit itu. Dengan kekuatan penuh, Kawata menerjang udara, dan dalam sekejap, bola menghujam keras ke dalam ring. Dentuman dangnya menggema, menggetarkan seluruh arena, seolah memberi peringatan bahwa inilah dominasi sejati. Tubuh Sakuragi yang mencoba menghalangi lajunya, terpental mundur oleh kedahsyatan tenaga Kawata. Usahanya seolah sia-sia, raganya terhempas, meninggalkan luka tak kasat mata pada semangat tim Shohoku. Di sisi lain lapangan, para pemain Sannoh berteriak, dan merayakan ledakan momen itu. Sorak-sorai mereka bukan hanya tentang angka tambahan di papan skor, melainkan simbol kejayaan. Wajah-wajah mereka bersinar puas, bukan hanya karena keberhasilan rekannya, tapi karena satu hal yang lebih penting, runtuhnya mental sang kapten Shohoku. Akagi berdiri diam, tak ada riak emosi di wajahnya. Sementara itu, Sakuragi menatap penuh geram ke arah Kawata. Nafasnya berat, dadanya naik turun, antara amarah, malu, dan tekad yang belum padam. Kawata membalas pandangan itu sesaat, lalu menoleh kepada Akagi. Di balik tatapan tenangnya, terselip keyakinan, ia telah menaklukkan raksasa Shohoku. Dan dari situ, kemenangan Sannoh tinggal menunggu waktu. Namun Akagi tetap membeku, bukan karena hancur, tapi karena semangat membara yang sedang tumbuh dalam dirinya. Di balik ketenangan itu, muncul kobaran tekad untuk mengalahkan Kawata dan menjungkir balikan keyakinan lawan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.